Untuk mengendalikan aksi demonstrasi yang terus-menerus terjadi dilakukan kelompok pro-demokrasi, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan status darurat nasional selama 30 hari yang dimulai terhitung hari Jumat ini. Dan untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung bersama kami, ada Rama Aryadi, Sub-Editor Bangkok Post. Selamat malam, Rama. Selamat malam, Tiffany. Oke, Ram, boleh dijelaskan kepada kita di sini kondisi di jalanan kota Bangkok yang terakhir seperti apa, Rama? Ya, memang Tiffany, kondisi jalanan di tengah kota Bangkok saat ini bisa dibilang situasinya sekarang agak tegang karena memang awalnya hari ini masa meski sudah keluarnya dekret emergency serius oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, para massa tetap berniat untuk berkumpul di lokasi demonstrasi kemarin, yaitu Ratchaprasong Intersection, di mana mungkin penonton Indonesia lebih mengenalnya sebagai pojokan jalan di mana mall besar Central World itu berada. Kemarin 15.000 massa berkumpul di sana mulai pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Mereka membubarkan diri secara damai. Namun saya mendengar adanya laporan ketika pukul 10.30 setelah massa mulai membubarkan diri, polisi huru-hara masuk dan mulai membersihkan area. Dan siang ini setelah mengetahui adanya rencana demonstrasi lanjutan di lokasi yang sama, pemerintah kota Bangkok dan polisi mereka menutup, mengkordon area yang sudah ditentukan kemarin, sehingga massa terpaksa mengganti rencana mereka. Mereka berpindah satu blok dari sana ke lokasi yang tidak dijaga. Sampai dengan saat ini situasi terlihat masih terkendali, belum ada dorong-mendorong atau belum ada terjadinya kekisruhan antara polisi dan demonstran. Namun situasi dapat saja memanas karena sekarang sudah bisa dilihat bagaimana polisi mulai menggunakan taktik yang lebih terlihat, lebih visible daripada di hari yang sebelumnya. Apabila sebelumnya mereka cenderung menjaga dengan sifat preventif, hari ini mereka mulai mengkordon dan mereka juga sudah mendatangkan bantuan dari beberapa provinsi terdekat untuk membolster security situation di tengah kota. Oke, Rama, unjuk rasa ini kan sebenarnya berlangsung sudah sejak beberapa bulan yang lalu. Kalau saya tidak salah sejak Februari. Apa yang disampaikan, poin-poin apa yang diserukan oleh para pengunjuk rasa ini sebenarnya, Rama? Ya, betul sekali Tiffany, memang unjuk rasa ini sebenarnya sudah terjadi dari bulan Februari. Dan apabila kita lihat sebenarnya tuntutan dari para demonstran ini yang mayoritas 70%-nya adalah mahasiswa, mereka menuntut 3 hal seperti yang sudah tadi disebutkan. Yang pertama adalah mereka menuntut Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha untuk mundur karena mereka menganggap Perdana Menteri ini tidak naik secara demokratis. Yang kedua, mereka menginginkan adanya perubahan peraturan pemilu yang dianggap menguntungkan partai-partai yang berkuasa. Dan yang terakhir adalah isu sensitif tersebut yang seperti ada sudah sebutkan sebelumnya, reformasi tentang monarki. Dan protes ini, Tiffany, apabila kita lihat, merupakan sesuatu yang berbeda daripada protes-protes sebelumnya. Untuk pertama kalinya di Thailand, protes ini menyentuh isu yang sangat sensitif tersebut, isu monarki. Apakah nanti ini akan membuat suasana menjadi semakin keruh atau bagaimana, kita masih belum bisa melihat karena sampai dengan sekarang situasi masih bisa dibilang terkontrol. Oke, Rama, terkait dengan kebijakan status darurat nasional selama 30 hari ke depan, poin-poin atau aturan apa saja yang harus menjadi catatan atau harus dipatuhi oleh warga Thailand? Baik, peraturan dari dekret emergency luar biasa yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha hari Kamis pada pukul 4 pagi, pada intinya masyarakat tidak diperbolehkan untuk berkumpul, bergerombol lebih dari 5 orang di luar. Mereka juga dilarang untuk mendiseminasi informasi yang dianggap dapat memperkeruh suasana. Nah, Tiffany, disinilah yang menjadi permasalahannya karena wording atau kalimat dari dekret ini bisa dibilang cukup vague, tidak begitu konkret. Jadi apakah mereka memiliki standar di mana siapa yang standar aktivitas maksud saya yang boleh dan tidak boleh, itu sekarang masih subjektif, dan ini yang menjadi yang dikritisi oleh banyak orang di Thailand sekarang. Apakah yang mereka lakukan sekarang makan malam misalnya di mall lebih dari 5 orang, apakah ini merupakan sebuah pelanggaran? Namun sepertinya tidak, karena seperti dapat Anda lihat aktivitas di daerah lain
sebenarnya masih berjalan dengan lancar. Oke, untuk warga negara asing, khususnya mungkin warga negara Indonesia yang berada di Thailand atau di Bangkok, di tempat Rama berada saat ini, apa imbauan dari KBRI terkait dengan pemberlakuan dekret darurat selama 30 hari ke depan? Ya, KBRI meski memang tidak begitu banyak orang Thailand yang berdomisili, maksud saya orang Indonesia yang berdomisili di Thailand, namun KBRI tentunya sudah mengeluarkan surat edaran. Mereka menghimbau agar warga Indonesia yang berada di Thailand, di Bangkok khususnya, untuk tidak keluar rumah, untuk menjauhi tempat-tempat yang di mana massa diketahui akan berkerumun, tidak hanya karena untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kerusuhan, namun juga kita perlu ingat sekarang pandemi masih berlanjut ya, masih belum selesai, sehingga memang perlu ada level ekstra yang hati-hati yang perlu diikuti oleh para masyarakat. Baik, terima kasih Rama Aryadi atas informasi Anda langsung dari Bangkok, Thailand.